Ibu saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan selalu bersemangat di dalam menjalani kehidupan ini. Pada saat ini saya berada di GKJ Nehemia Lebak Bulus, dan pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Ibrani 3 ayat 7-19, dan renungan ini akan dibawakan oleh sahabat kita yang luar biasa, yaitu Bapak Pendeta Lusindo Tobing sebagai pendeta di GKJ Nehemia ini. Mari kita simak renungan yang dibawakan oleh beliau. Selama masih dapat dikatakan hari ini, jangan keraskan hati ibu bapak dan saudara-saudari. Jangan tegar hati. Itu bahasa dari bagian Ibrani 3 ayat 7-19. Ibrani 3, 7-19. Saya mau ajak kita langsung melihat ke natsnya. Ayat 13. Jelas sekali mengajar demikian. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan, nah ini dia tadi, hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Mari lembut hati, mari semakin rendah hati di pergumulan, di penderitaan, di tantangan pandemi ini, tetapi juga di berbagai goda, rayu, dan segala hal yang bisa membuat kita jatuh kepada keras hati atau tegar hati. Tiap hari di pandemi, mari semakin lembut hati. Tiap hari di pandemi, semakin rendah hati. Mari belajar dari penulis Ibrani ini tentang perjalanan Israel, bangsa pilihan Allah. Penulis Ibrani mengingatkan bahwa sejarah perjalanan bangsa Israel itu keras hati. Tegar tengkuk ada bahasa dalam konteks perjanjian lama. Tegar hati dan tegar tengkuk, keras hati ini bahkan dikatakan jelas di sana, berani-beraninya menguji Tuhan, menguji Allah. Nah, akibatnya mereka masuk kepada sebuah murka. Ini bahasa Alkitab Biblikanya. Mereka dimurkai, mengalami, kita tahu dari sekolah minggu ceritanya, pembentukan, diputer-puter di padang gurung, memasuki kemudian akhirnya tanah perjanjian. Durasinya lama ibu bapak, betul? Lama. Bukan 40 hari, bukan. 40 minggu, tidak, bukan. 40 bulan, juga bukan tentu, ya kan? Berapa ibu bapak dan saudara-saudari? Yes, 40 tahun. Bayangin 40 tahun diputer-puter gitu ya. Dan itulah proses pembentukannya Tuhan. Kalau firman Tuhan di ayat 7-9 dari Ibrani 3 ini berkata demikian. Ayat 7-9. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Nah, ini penjelasan tentang sejarah perjalanan, tapi juga refleksi dari perjalanan bangsa Israel itu tadi. Di mana nenek moyangmu, itu ayat 9 ya. Di mana nenek moyangmu mencobai aku, A-nya besar, dengan jalan menguji aku,
sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Jadi masih ada terus pembentukan untuk itu. Dan sebetulnya kita sampai hari ini pun terus dibentuk, dimurnikan. Saya berdoa, Bapak Ibu, mari saya ajak, saya dukung doa di titik kita masing-masing, di konteks Ibu Bapak, perjuangan kita sama-sama secara global pandemi Indonesia tercinta juga. Kita gereja-gereja, keluarga-keluarga Kristen, mari lembut hati. Mari semakin rendah hati. Sekali lagi, tiap hari di pandemi ini, mari semakin lembut hati. Tiap hari di pandemi ini, mari semakin rendah hati. Kepada siapapun juga, suku apapun, bangsa apapun, ras apapun, bahkan ibu bapak, saudara-saudari kekasih, kepada agama apapun. Tiap hari di pandemi ini, mari semakin lembut hati dan semakin rendah hati untuk lebih peduli, lebih berbagi, dan mengasihi. Selama masih dapat dikatakan hari ini, mari rendah hati, mari lembut hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita, ibu bapak, saudara-saudari, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk bagian firman-Mu dari penulis Ibrani. Saat ini kami diajak lagi merenung, dan biarlah Tuhan, bagian kami terus menjadi proses pembentukan. Seperti di perjalanan padang gurun. Untuk kami memasuki tanah perjanjian-Mu. Sampai nanti sorga abadi kekal. Kami terus dibentuk. Khususnya Tuhan, di tengah tantangan, pergumulan, perjuangan global Tuhan di pandemi ini. Masukkan kami dalam bentukan pemurnian sesuai kehendak-Mu. Jangan biarkan kami keras hati Tuhan, ampuni kami. Jangan biarkan kami tegar hati Tuhan, ampuni kami. Sehingga kami siap untuk lebih mencintai, mengasihi, dan menghadirkan Engkau dalam seluruh ucap kata, jempol kami, jari jemari kami yang menggunakan WA, Facebook, atau digital lainnya, di dalam grup-grup kami, dalam komunikasi juga lewat mulut kami, mata, telinga, dan tangan kami yang boleh lebih peduli, lebih berbagi, kaki kami yang boleh lebih lagi mendatangi, memvisitasi, mengunjungi, dan saling mengasihi dalam keluarga. Berkati setiap keluarga ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak-Mu Tuhan, kami semua. Tapi juga berkati Tuhan untuk kami di dalam kesehatan, di dalam kekuatan, kekuatan jasmani Tuhan kami mohonkan kepadamu, namun juga kesehatan, kekuatan iman kami. Iman di dalam Allah Bapa, Allah Putra Tuhan Yesus Kristus, dan bimbingan Roh Kudus-Mu untuk semakin rendah hati, semakin lembut hati kami dipakai untuk oleh-Mu peduli, berbagi, bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, masukkan kami dalam proses penyelamatan-Mu, penyembuhan-Mu, pemulihan-Mu dalam kehidupan global dunia dan khususnya Indonesia, dimulai dari keluarga dan jemaat kami. Amin.
Bapak Ibu, izinkan saya sebagai pelayan Tuhan menyalurkan berkat yang hanya dari Tuhan. Terima berkat dari Tuhan. Kembalilah dalam hidupmu, terus lembut hati, tidak keras hati, dan jadi berkat, saluran berkat juga bagi banyak orang. Terima berkat Tuhan. Kasih Tuhan Yesus Kristus, karunia Allah Bapa, serta persekutuan dalam urapan Roh Kudus memberkati ibu, bapak, saudara, saudari sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ini adalah GKJ Nehemia yang ada di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dan GKJ Nehemia juga sudah membuka ibadah di gereja mulai hari Minggu 26 September 2009. Ada ketentuannya itu usia ya, dan telah vaksin 2 kali. Boleh. Mari kita masuk. Itu gedung ibadah GKJ Nehemia, dan sebelahnya ini adalah gedung serbaguna. Kemudian di depan GKJ Nehemia, di depannya persis ini adalah stasiun MRT. Stasiun MRT yang stasiun MRT, di depannya persis stasiun MRT. Jadi kalau mau ke Sudirman, Bundaran HI, ya, naik MRT dari sini cepat sekali. Demikian pengenalan kita dengan GKJ Nehemia. Tuhan memberkati kita semua.